Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Dea Putri Fatmayani. Saya dari kelas AK 4501 dengan NIM 144 140221001. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk memaparkan materi saya yang berjudul Sumber Hukum Islam. Islam adalah agama yang sempurna, yang tentunya memiliki aturan dan hukum yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh umatnya. Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku seorang mukallaf atau orang yang sudah dapat dibebani kewajiban dan diakui dan diyakini yang mengikat bagi seluruh pemeluknya. Dalam kehidupan sehari-hari, ditemukan berbagai permasalahan dalam perbedaan penentuan hukum Islam. Pada kali ini, sumber hukum Islam menjadi salah satu solusinya. Pada kesempatan kali ini, sumber hukum Islam yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, dan yang ketiga ada ijtihad. Yang pertama yang akan kita bahas adalah Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW yang diterima dan dijadikan pedoman oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan sama sekali. Rasulullah menerima wahyu pertama kali saat beliau berumur 40 tahun di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan. Ayat yang pertama kali turun pada saat itu adalah Quran, surah Al-Alaq ayat 1-5. Dan ayat yang terakhir kali turun adalah ayat ketiga surah Al-Maidah. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, dengan jumlah ayat 6.666 ayat, 114 surah, dan 30 juz. Al-Quran juga memiliki nama-nama lain, di antaranya ada Alkitab atau buku, Al-Bayan atau penerang, An-Nur atau cahaya, Al-Kalam atau firman, Asy-Syifah atau obat, Al-Furqan atau pembeda, Al-Hukm atau peraturan, dan Ar-Rahmat atau karunia. Di dalam Al-Quran tentunya terdapat isi kandungan yang dapat dijadikan sebagai pedoman umat Islam. Di antaranya adalah akidah. Akidah adalah ketetapan yang tidak ada keraguan pada orang yang mengambil keputusan. Di sini kita meyakini akidah kita untuk meyakini Islam sebagai agama kita dan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Lalu ada ibadah. Ibadah merendahkan diri kepada Allah dengan tingkatan kedudukan yang paling tinggi dan rasa cinta yang sangat tinggi. Selanjutnya ada akhlak, yaitu tingkah laku lahiriah seseorang yang diperbuat secara spontan sebagai cerminan hati seseorang untuk menciptakan hubungan baik antar pribadi dan antar masyarakat. Selanjutnya ada hukum. Dalam Al-Quran, terdapat cakupan hukum Islam sebagai pedoman manusia dalam berperilaku. Dalam Al-Quran juga terdapat dasar ilmu pengetahuan atau sains yang berguna untuk meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam kehidupan alam manusia. Lalu ada sejarah. Dalam Al-Quran diceritakan contoh kisah-kisah umat terdahulu beserta akibat yang dialami bagi mereka yang menentang perintah Allah dan juga karunia yang diberikan kepada hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fungsi Al-Quran antara lain sebagai bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW yang diceritakan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 88, sebagai sumber ajaran Islam dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 2, sebagai petunjuk bagi umat manusia dalam Quran Surah An-Nahl ayat 89, sebagai peringatan bagi manusia dalam Quran Surah An-Nahl ayat 112-113, dan kabar bahagia bagi manusia. Sumber Islam yang kedua yang akan kita jelaskan adalah hadis. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan Nabi Muhammad yang dijadikan ketetapan ataupun hukum dalam agama Islam. Hadis dijadikan sebagai sumber hukum Islam dan mendapatkan kedudukan kedua setelah Al-Quran. Dalam hadis terdapat beberapa bagian-bagian, di antaranya ada rawi, yaitu seseorang yang menyampaikan atau menuliskan dalam sebuah Alkitab apa yang diterimanya dari seorang guru. Lalu ada sanad, yaitu sandaran atau sesuatu yang dijadikan sebagai sandaran. Lalu ada matan, yaitu kitab yang tidak bersifat komentar dan bukan tambahan penjelasan.
Matan dalam hadis bisa juga disebut sebagai isi hadis. Lalu ada muhorij, yaitu orang yang berperan dalam pengumpulan hadis. Nah, pada pengelompokan hadis, ada kualifikasi hadis berdasarkan pengelompokannya. Yang pertama kita bahas adalah kualifikasi hadis berdasarkan sandaran. Ada 3, yaitu hadis marfu, hadis mauquf, dan hadis maktub. Selanjutnya, ada kualifikasi hadis berdasarkan kualitas. Yang pertama ada hadis sahih, lalu ada hadis hasan, lalu ada hadis dhaif, dan ada hadis qudsi. Selanjutnya adalah kualifikasi hadis berdasarkan jumlah rawi. Ada hadis mutawatir dan juga hadis ahad. Sebagai sumber kedudukan kedua, fungsi hadis terhadap Al-Quran berperan sebagai penjelasan terhadap ayat Al-Quran yang memerlukannya. Dalam penjelasan hadis tersebut dapat dijabarkan pada pembagian bayan-bayan. Ada bayan al-takkid yang berfungsi sebagai penegasan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Ada bayan al-tafsir yang berfungsi sebagai penjelas atau interpretasi kepada ayat-ayat yang tidak mudah dipahami. Lalu ada bayan al-taksis al-am yang berfungsi untuk mengkhususkan keumuman makna yang ada dalam Al-Quran. Lalu ada bayan al-takin yang berfungsi untuk menentukan mana yang dimaksud di antara 2 atau 3 perkara yang mungkin dimaksud oleh Al-Quran. Lalu ada bayan al-tashri yang berfungsi untuk menetapkan hukum syariat yang belum ada ketetapannya dalam Al-Quran. Lalu ada bayan nasah yang berfungsi menjelaskan sebagaimana ayat yang menasah atau menghapus, atau mana ayat yang dimansuh atau yang dihapus. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan sumber ajaran Islam yang ketiga, yaitu ijtihad. Ijtihad menurut istilah ahli ushul fikih ada dikhususkan untuk mengerahkan segenap kemampuan dalam rangka mencari dugaan kuat dari hukum syara. Fungsi ijtihad di antara lain menguji kebenaran hadis yang tidak sampai ke tingkat hadis mutawatir seperti hadis ahad, atau sebagai upaya memahami redaksi ayat atau hadis yang tidak tegas pengertiannya sehingga tidak langsung dapat dipahami. Juga berfungsi untuk mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah seperti dengan kias, ihtisan, dan maslahah mursalah. Orang yang berijtihad dalam hukum Islam dinamakan mujtahid. Berikut beberapa syarat-syarat untuk bisa menjadi seorang mujtahid. Mengetahui dalil-dalil syar'i yang dibutuhkan dalam ijtihadnya seperti ayat-ayat hukum dan hadisnya. Ia mengetahui apa-apa yang berhubungan dengan kesohihan hadis dan kedhaifannya, mengetahui sanad-sanadnya dan para perawi-rawinya yang lain. Ia mengetahui nasi dan mansukh dan tempat-tempat terjadinya ijma'. Ia mengetahui dalil-dalil yang diperselisihkan hukumnya dari pengkhususan atau takyid atau yang semisalnya, sehingga ia tidak menghukumi dengan yang menyelisihi ayat tersebut. Ia mengetahui bahasa Arab dengan fasih, lalu ia memiliki kemampuan untuk kokoh dalam menggali hukum-hukum dari dalil-dalilnya. Sebagai sumber hukum Islam, dasar hukum ijtihad dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 83, surah Asy-Syura ayat 38, dan surah Al-Baqarah ayat 59. Adapun dasar hukum ijtihad dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Berikut adalah ayat-ayat yang merupakan dalil sebagai dasar hukum ijtihad. Ada Quran surah An-Nisa ayat 83 dan ada Quran surah Asy-Syu'ara ayat 38. Nah, sampailah kita kepada rangkaian materi yang terakhir. Dapat saya simpulkan pada kesempatan kali ini adalah, sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk mengetahui secara perlahan sumber ajaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena sumber ajaran Islam merupakan media penuntun kita agar kita dapat menjadi hamba yang menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Agama Islam juga tidak menyulitkan kita untuk mempelajari agama Islam. Oleh karena itu, mari kita pelajari dengan baik dan pahami sumber-sumber ajaran Islam dengan baik dan benar. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata dan salah ucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.